Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama di tempat ini dalam rangka melanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Ushul Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Kandungan yang keempat dalam beriman kepada Allah, yakni beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang mana pada pertemuan pekan kemarin kita sudah membahas yakni kelompok atau golongan yang menyimpang yang kedua dalam hal nama-nama sifat Allah, yakni al-musabbihah. Golongan atau kelompok orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tetapi disertai dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemarin kita baca bahwasanya persangkaan mereka itu adalah batil dari dua sisi. Ya, kemarin sudah kita baca sisi yang pertama, bahwasanya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu adalah suatu perkara yang batil, yang keliru, yang keliru atau batil menurut akal dan syariat. Dan itu tidak mungkin menjadi kelaziman atau konsekuensi dari apa? Nas-nas di dalam Alkitab wa Sunnah. Kenapa tidak mungkin? Konsekuensi atau kelaziman dari nas-nas Alkitab wa Sunnah itu adalah perkara yang batil. Baik, kita lanjutkan perkara yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala as-sani al-wajhu as-sani halaman 29. Annallaha ta'ala khatabal ibada bima yafhamuna min haitsu aslul makna. Ammal haqiqatu wal kunhu alladhi alaihi dhalikal makna fa huwa mimmastasarallahu ta'ala bi'ilmihi
fi ma yata'allaqu bidzatihi wa sifatihi. Asani yang kedua maksudnya adalah yakni al-wajhu sani, sisi atau segi yang kedua yang menunjukkan batilnya persangkaan mereka orang-orang musyabihah, yakni annallaha ta'ala khatabal ibada bima yafhamuna. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada para hambanya itu dengan apa-apa yang para hamba itu bisa memahaminya. Min haitsu aslul makna. Tetapi apa? Yang dimaksud memahami apa? Memahami yakni aslul makna, pokok maknanya. Jadi makna secara pokok, secara asal itu para hamba memahaminya. Nanti beliau akan memberikan contoh. Ammal haqiqatu wal kunhu. Adapun hakikat, ya, hakikat. Demikian juga kadar atau kaifiat, ya di sini lebih tepatnya ada kaifiat, ya. Hakikat atau kaifiatnya alladzi alai dzalikal makna, yang makna tersebut berada di atasnya, fahuwa mimmastasarallahu ta'ala biilmihi. Maka dia adalah, ya, termasuk dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ilmunya. Fima yata'allaqu bidzatihi wa sifatihi. Ini apa? Dalam apa-apa yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan apa? Zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Ini apa? Ini sisi yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya benar, Allah itu mengajak bicara kepada para hambanya dengan sesuatu yang bisa dipahami. Tetapi apa? Maksudnya dipahami itu dari asal maknanya. Maknanya bisa dipahami. Adapun hakikatnya, kaifiatnya, tata caranya dari makna tersebut itu termasuk sesuatu yang Allah sembunyikan ilmunya. Di dalam apa? Apa-apa yang berkaitan dengan zatnya Allah dan sifatnya Allah. Jadi apa? Hanya Allah saja yang tahu. Contoh. Fa idza asbatallahu li nafsi annahu sami'un, maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya sendiri yang mulia annahu sami'un, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala sami', maha mendengar. Maha mendengar. Fa inna sam'a ma'lumun min haitsu aslul makna. Maka yang namanya mendengar, kan Allah menetapkan sami', Allah itu maha mendengar. Nah, mendengar itu suatu yang maklum. Maklum, sudah diketahui dari min haitsu aslul makna, dari asal atau dari pokok maknanya. Apa itu? Mendengar itu maknanya apa? Wa huwa idrakul aswati. Yang namanya mendengar itu adalah
idrakul aswat, ya. Menangkap suara, ya. Menangkap. Ya, di sini enggak cuma menangkap saja tapi apa? Memahami, ya, idrak. Ya. Jadi enggak cuma menangkap tapi juga memahami. Menangkap dan memahami apa? Suara. Itu namanya apa? Mendengar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya sendiri, ya. Baik dalam Al-Qur'anul Karim, demikian juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu adalah Sami, Maha mendengar. Yang namanya mendengar itu apa? Maknanya sudah diketahui, asal maknanya itu apa? Yani adalah idrakul aswat, menangkap dan memahami suara. Lakinna hakikata dzalik, akan tetapi hakikatnya hal itu apa itu, Pak? Nah, idrakul aswat. Akan tapi hakikat dari menangkap suara itu atau memahami suara itu binisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu ma'lumatin. Akan tapi kalau ditinjau dari hakikatnya, hakikat menangkap dan memahami suara-suara itu, kalau dinisbahkan, disandarkan kepada pendengarannya Allah, maka itu adalah ghairu ma'lumatin, tidak diketahui. Di hakikatnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak diketahui. Kenapa? Li'anna haqiqatas sam'i tatabayanu hatta fil makhluqati. Ini alasannya. Karena hakikat pendengaran itu adalah berbeda-beda. Hakikatnya pendengaran itu berbeda-beda. Hakikat dalam menangkap, memahami suara-suara itu berbeda-beda. Hatta fil makhluqat. Ya, sampai pun dalam makhluk-makhluk. Maksudnya apa? Makhluk saja apa? Berbeda-beda, kadarnya itu berbeda, ya, kadarnya. Ada yang pendengarannya tajam, ya toh. Ada yang kok tajam. Kalau pendengaran apa pendengaran, Pak? Ya tajam ya. Nah, pendengaran tajam ada yang kuat, ada yang lemah, kan gitu kan? Fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyanu wa a'dhamu. Ini kesimpulannya. Fattabayunu fiha, maka perbedaan fiha di dalamnya. Fiha ini di mana ini? Di dalamnya siapa nih? Sama ya? Dalam pendengaran ya, bainal khaliq wal makhluk abyanu wa a'dhamu. Maka apa? Ya, antara pendengaran antara al khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluk, maka apa? Lebih jelas, lebih gamblang, ya, dan lebih apa? Lebih agung perbedaannya, maksudnya begitu. Ya. Kalau sama makhluk saja berbeda-beda, apalagi antara pendengarannya Allah dengan makhluk. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh apa? Sami. Ya, sami. Ini berarti apa? Ini nama sekaligus sifat ya. Namanya apa? Sami. Sifatnya dus sam'i.
yang memiliki apa? Pendengaran. Sekarang kalau sifat. Contoh sifat. Wa idza akhbarallahu ta'ala an nafsihi annahu istawa ala arsyihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ya tentang dirinya bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyihi. Kita terjemahkan saja beristiwa gitu ya. Karena kalau kita terjemahkan bersemayam itu sebenarnya kurang pas. Ya. Istawa itu apa? Karena apa? Asalnya nanti adalah ala wartafa'a, naik dan tinggi. Istawa ala arsyihi, istiwa di atas arsy-Nya. Fa'inal istiwa'a min haitsu aslul makna ma'lumun. Maka sungguhnya apa yang namanya istiwa kalau ditinjau dari asal makna atau pokoknya makna itu diketahui. Ya, terangkan dalam bahasa Arab bahwa ala wartafa'a. Ya. Tinggi dan naik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu istawa al-arsy, maka apa? Kita mengetahui yang namanya istiwa naik dan tinggi. Kita ketahui. Ya. Orang Arab paham. Karena apa? Karena bahasa Arab. Lakinna haqiqatal istiwa'i allati hiya alaihi. Di kitab Antum alaiha. Di buku saya alaihi. Lakinna haqiqatal istiwa allati hiya. Hiya atau huwa situ, Pak? Huwa. Huwa alaiha. Nah, huwa alaiha. Tempat saya hiya alaihi. Ghairu ma'lumatin binisbati ila istiwa illahi ala arsyihi. Akan tetapi hakikatnya istiwa, istiwanya Allah di atas arsy allati huwa alaiha. Jadi kalau huwa di sini berarti Allah ya, Allah yang berada di atasnya arsy. Ghairu ma'lumatin. Hakikatnya tidak diketahui. Binisbati ila istiwa illahi ala arsyihi. Kalau dinisbahkan kepada apa? Istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Hakikatnya kita tidak tahu. Kaifiatnya tidak tahu, tata caranya bagaimana kita tidak tahu. Lianna hakikatal istiwa tatabayanu fi hakil makhluk. Karena apa? Istiwa, ya istiwanya para makhluk saja itu berbeda-beda. Nah kalau makhluk kita harus bersemayam pas ya. Bersemayamnya para makhluk itu berbeda-beda. Kaifiatnya loh ya, tata caranya kan berbeda-beda kan. Ya. Para raja-raja itu ya, para pembesar-besar itu kan bersemayamnya di atas singgasananya kan berbeda-beda, Pak. Falaisal istiwa'u ala kursiyin mustaqirin kal istiwa'i ala rahli ba'irin sa'bin nufurin. Istiwanya Allah itu bukan seperti istiwanya di atas kursi yang mustaqirin, kursi yang menetap atau yang mapan.
Kal istiwa ala rahli ba'irin. Tidak seperti apa? Istiwa bersemayam di atas atau duduk di atas apa? Kendaraan unta yang jalan cepat. Itu ya. Jadi istiwanya Allah itu tidak seperti apa? Ya bersemayamnya penguasa atau apa raja di atas kursi yang tetap, atau seperti apa? Ya, istiwa duduk ya bersemayam di atas apa? Kendaraan unta yang jalannya cepat. Fa'idha tabayanat fi haqqil makhluk fattabayunu fiha bainal khaliq wal makhluk abyanu wa a'dhamu. Ya. Maka kesimpulannya maka perbedaan di dalam hakikat ini istiwa bainal khaliq wal makhluk, antara al khaliq sang pencipta dengan makhluk, maka adalah lebih jelas, lebih gamblang dan lebih agung, lebih apa? Ya, lebih jelas, lebih agung, lebih besar apa? Perbedaannya. Ya. Jadi yang benar apa? Yang benar, jadi keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah itu adalah istawa alal arasy, ya, istiwa di atas arasy, ya, kita apa? Mengimaninya. Mengimani bahwasanya Allah itu istawa alal arasy. Kemudian kita juga harus mengimani bahwasanya apa? Istiwanya Allah itu sesuai dengan keagungan Allah. Kita tidak boleh apa? Menggambarkan. Ya. Tidak boleh menggambarkan istiwanya Allah. Karena apa? Karena kita tidak melihat Allah. Ya. Demikian juga Pak, tidak melihat yang serupa dengan Allah. Demikian juga Pak, tidak ada dalil yang akurat, keterangan yang akurat bahwasanya Pak, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Ini cara Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimaninya. Sehingga apa? Tidak mengingkari sebagaimana Mu'attilah, ahlu taktil yang menolak, ya. Di antaranya apa? Termasuk Mu'attilah kan ahlu tahrif, ya, yang menyelewengkan maknanya, ya, ditahrif, ya, ditambahi menjadi apa? Istaula, yang artinya apa? Menguasai, ya, ya. Jadi tidak menolak seperti Mu'attilah, demikian juga tidak menyerupakan dengan makhluk sebagaimana apa? Musabbihah. Itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Senantiasa apa? Di pertengahan, ya. Tidak menolak dan tidak apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk poin yang terakhir dalam pembahasan
al-imanu billahi ta'ala, yakni buah yang bisa kita petik setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kandungan di atas. Yakni beriman kepada wujudnya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, dan beriman kepada nama dan sifat Allah. Di sini belum dilanjutkan. Wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yusmiru lil mu'minina samaratin jalilatan minha, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma wasafna, sesuai dengan apa yang kami telah sifatkan pada sebelumnya, ya tadi, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kandungan. Beriman tentang wujudnya Allah, beriman tentang rububiyah Allah, beriman tentang uluhiyah Allah, dan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Akan yusmiru lil mu'minina samaratin jalilatan, akan membuahkan, ya, beberapa buah yang sangat indah bagi orang-orang mukmin. Minha, di antaranya. Di sini beliau hanya menyebutkan di antaranya saja. Di sini beliau menyebutkan apa? 3. Ya, 3 di antara buah yang bisa kita petik apabila kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya, dengan apa? Dengan 4 kandungan tersebut. Al-ula as-samratu al-ula tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Al-samratu al-ula, buah yang pertama, buah yang sangat indah, yang sangat manis, yang bisa kita petik apabila kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Kita bisa mewujudkan, merealisasikan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah manis yang pertama apabila kita sudah beriman kepada Allah dengan 4 kandungan tersebut. Bisa merealisasikan, mewujudkan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tauhid yang benar itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya? Apa tandanya? Bihaisu la yata'allaku bi ghairihi raja'un wala khaufun wala yu'badu ghairuhu. Di antara tanda atau bukti seseorang itu sudah merealisasikan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, la yata'allaqu bi ghairi raja'un. Seseorang itu apa? Dia tidak menggantungkan roja, harapan,
ya kepada selain Allah. Dia tidak menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda atau bukti yang pertama. Yang kedua, wala khaufun. Yang kedua, Pak, yakni tidak menggantungkan rasa takutnya kepada selain Allah. Jadi orang yang sudah tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya roja, dia hanya berharap dan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf. Ya, yang khauf di sini maksudnya khauf yang bernilai ibadah. Ya, karena khauf itu apa? Ada yang sifatnya apa? Tabiat. Ya, kalau tabiat ini kepada selain Allah bagaimana? Yang namanya tabiat enggak apa-apa. Ya. Selama tidak sampai apa? Menyebabkan dia meninggalkan perintah atau menerjang larangan. Contohnya apa? Takut kepada ular. Itu namanya khauf tabi'i. Ya. Takut kepada apa? Ular, kepada binatang buas. Ya toh? Itu namanya apa? Nah, yang di sini apa? Takut yang ibadah. Jadi orang yang tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menggantungkan harapannya dan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, wala yu'badu ghairuhu. Selain Allah itu apa? Tidak diibadahi. Dengan kata lain apa? Dia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Itu ya. Tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, tahu yang seperti ini, yang tauhid yang seperti ini, yang hanya bergantung, rojanya digantungannya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa diwujudkan, direalisasikan kecuali apabila kita telah mewujudkan iman kepada Allah dalam hal 4 hal tersebut. Iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Maka orang yang hanya sekedar mewujudkan iman kepada wujudnya Allah, ya yakin Allah itu ada, hanya itu saja, maka dikatakan apa? Belum bertauhid. Ya. Kalau hanya sekedar beriman kepada wujudnya Allah. Demikian juga Pak, orang yang hanya mengimani bahwasanya Allah adalah sang pencipta, ya rububiyah berarti. Allah itu sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur segala urusan. Hanya itu saja. Maka ini juga belum dikatakan apa? Bertauhid. Kapan dikatakan bertauhid? Ketika seorang itu secara totalitas, ya, mempersembahkan apa? Segala amal ubudiyahnya, jadi apa? Peribadahannya kepada Allah saja. Jadi yang namanya tauhid itu apa? Bukan hanya sekedar mengakui siapa itu Allah, tetapi apa? Tauhid itu apa? Ketika seseorang itu telah mengimani, ya, siapa itu Allah. Jadi nggak cuma mengakui tapi mengimani, ya. Allah adalah pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat.
Ya, kemudian setelah itu apa? Dia totalitas mempersembahkan apa? Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersembahkan ibadah apapun kepada tidak mempersembahkan ibadah apapun kepada siapapun. Tidak mempersembahkan ibadah apapun kepada siapapun. Hanya kepada Allah. Tidak mempersembahkan ibadah apapun kepada siapapun. Kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Jin ayat 18. Allah taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka jangan sekali-kali kalian berdoa. Ya, berdoa di sini salah satu contoh ibadah kepada selain Allah siapapun. Ya. Jangan kalian sekali-kali berdoa kepada selain Allah siapapun. Ya. Itu ya. Baik. Yang kedua, as-saniyatu kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimuhu bimuqtada asma'ihi al-husna wa sifati al-ulya. Faedah yang kedua, atau buah yang kedua, apa? Yakni mewujudkan apa? Kesempurnaan kecintaan kepada Allah. Ya, mewujudkan apa? Kesempurnaan kecintaan kepada Allah dan mengagungkannya. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bimuqtada asma'ihi husna wa sifatil ulya. Yang mana kesempurnaan mencintai Allah dan mengagungkannya itu adalah kelaziman, konsekuensi dari beriman kepada nama-nama Allah yang husna, yang berada di puncaknya keindahan, dan sifat-sifatnya yang berada di puncaknya ketinggian. Sifatul ulya. Maksudnya adalah kecintaan kita dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa terwujud dengan sebenarnya kecuali kita memahami nama dan sifat Allah. Itu maksudnya. Ya, semakin kita itu memahami tentang keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah dan semakin mengagungkan kepada Allah. Di orang itu kalau semakin apa Pak? Semakin paham Pak, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin cinta. Semakin apa? Mengagungkan Allah. Sehingga ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka ya, kalau Ustaz Jafar ta'aruf lah. Benar, kalau tak kenal apa? Ta'aruf lah. Kenalan lah. Nah, gitu kan. Lah baru nanti apa? Baru akan nanti kan sayang. Nah, gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Ya makanya kalau belum kenal ya kenalan lah. Nah, gitu kan. Baru nanti apa? Sayang. Jadi semakin orang itu semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang keindahan-keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin cinta.
Akan semakin apa? Mengagungkan Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah, maka apa? Tidak akan tumbuh kecintaan kepada Allah. Dan itu wakil, ikhwan. Realita yang ada di tengah masyarakat kita, ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang mengaku kaum muslimin, ya toh? KTP-nya Islam, tetapi masih banyak yang belum mau beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena belum kenal. Nah, makanya antum ya para santri mat ilmi yang semoga Allah Subhanahu wa taala, antum punya tugas ikhwan, mengenalkan Allah kepada para masyarakat di sekitar kita, ya. Orang tua kita, ya, anggota keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita kenalkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka apa? Mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, Pak, ya, yang bisa mengantarkan kita memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah kitab yang berjudul Fiqih Asmaul Husna yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, ya, Fiqih Asmaul Husna. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, silakan nanti apa? Antum baca, ya. Baik. Tentang apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Asmaul Husna. Baik. Kemudian yang ketiga, as-salisatu tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu. Yang ketiga, mewujudkan, merealisasikan peribadahan kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Dengan cara apa? Mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang mereka itu mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan apa? Bisa mewujudkan penghambaan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana caranya mewujudkan penghambaan kepada Allah? Itu apa? Dengan melakukan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, yang bisa seperti ini, melaksanakan, ya, semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah, itu sangat berkaitan dengan apa? Ada hubungannya sejauh mana kita mengenal siapa Allah itu. Ya, jadi ada kaitannya. Sehingga apa? Tanpa kita itu mengenal siapa Allah, ya, maka tidak mungkin muncul penghambaan kepada Allah yang sesungguhnya. Ini ya sebagaimana tadi, ya. Jadi kalau apa? Enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin, ya. Enggak mungkin cinta, enggak mungkin mengagungkan, apalagi disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena enggak kenal, ya. Enggak kenal, maka tak sayang, enggak cinta, enggak mengagungkan. Maka ketika diperintah
Lah enggak cinta, enggak kenal, siapa? Gitu kan? Ya diibaratkan permisalan Pak, sederhananya begini Pak. Kita di sini berkumpul di sini, tiba-tiba ada seorang datang, orang asing gitu kan. Terus tiba-tiba nyuruh antum ambilkan minum gitu. Kira-kira gimana? Mau antum? Mau? Orang asing nggak kenal tiba-tiba masuk, ambilkan aku minum. Kan nyuruh kan itu kan? Antum mau nggak? Apa Pak? Mau? Oh enggak. Itu kan? Ya. Apa? Ya. Wong nggak kenal kok nyuruh-nyuruh kan gitu kan? Nah, makanya gitu. Nah, kenapa kan nyuruh-nyuruh? Kenapa? Nggak kenal. Itu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sudah adzan. Jadi tidak ditanya-tanya antum. Alhamdulillah hari ini antum bersyukur ini. Baik, pas alhamdulillah. Insyaallah taala kita lanjutkan pekan depan bismillah subhanahu wa taala. Al-imanu bil malaikah. Silakan nanti antum baca-baca dulu persiapan ya. Antum buka-buka dulu kamusnya, antum buka-buka dulu muhtarotnya, sehingga antum sudah punya coret-coretan lah di buku antum. Ya, biar kitabnya bersih, enggak bersih ya. Penuh coretan dulu ya. Tep, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.